Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana di Burektor Video. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang motivasi. Teori Clayton-Alderfer atau yang dikenal dengan teori ERG adalah teori motivasi yang diperkenalkan oleh Clayton Paul Alderfer. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E untuk existence atau kebutuhan akan eksistensi, R untuk relatedness, kebutuhan untuk menjalin hubungan dan pihak lain, dan G, growth, kebutuhan untuk bertumbuh. Teori ini dianggap sebagai penyederhanaan dari teori motivasi Maslow. Ini disebabkan karena teori ERG memiliki beberapa poin yang mirip dengan teori Maslow. Perbedaan antara teori ERG dengan teori Maslow ada pada beberapa aspek. Dalam teori ERG, Alderfer juga mengusung konsep hierarki dalam bentuk piramida. Dan dalam piramida hierarki Maslow ada 5 tingkat. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya? Kalau masih ingat, coba sebutkan 5 tingkat teori Maslow dimaksud. Dalam teori ERG, 5 tingkatan tersebut disederhanakan menjadi 3 tingkat, yaitu existence, E, yang meliputi tingkat fisiologis dan keamanan pada teori Maslow, tingkat relatedness atau R meliputi tingkat sosial dan sebagian dari tingkat kepercayaan diri, dan terakhir konsep growth atau G meliputi sebagian dari tingkat kepercayaan diri dan aktualisasi diri. Secara konseptual, kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam teori Maslow juga secara konsep ada pada teori Alderfer. Perbedaan teori Maslow dengan Alderfer: dalam teori Maslow, apabila orang sudah mampu memenuhi kebutuhannya, maka dia akan mencari atau naik ke pemenuhan kebutuhan di atasnya. Berbeda dengan teori Alderfer yang menyatakan sebaliknya. Semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya. Dalam teori ERG ini dikenalkan juga mengenai sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip regresi frustasi. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika kebutuhan lebih tinggi dari seseorang tidak terpenuhi, maka seseorang mungkin akan berbalik mencari kebutuhan yang lebih rendah. Contohnya, jika dalam tim ada seorang yang ambisius namun tidak mendapatkan kesempatan bertumbuh dalam karir, maka motivasi mereka akan menurun dan akan menyebabkan mereka merasa frustasi. Jika hal tersebut terjadi, maka orang tersebut akan memengaruhi orang lain dalam tim sehingga kinerja tim menjadi kurang efektif. Juga misalnya ketika seseorang gagal memenuhi kebutuhan relatedness, maka mereka akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan existence atau E. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih mungkin untuk dicapai. Selanjutnya adalah teori Viktor Fromm atau teori harapan atau expectancy theory. Viktor Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat atau sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang dan yang bersangkutan memperkirakan bahwa tindakannya
akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan ada harapan untuk mendapatkannya, maka yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. Dapat dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana bahwa teori harapan adalah jika seseorang menginginkan sesuatu dan ada harapan untuk memperoleh sesuatu itu, maka yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu dan mengupayakan untuk mendapatkan hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berusaha akan menjadi rendah. Di kalangan ilmuwan dan para praktisi manajemen sumber daya manusia, teori harapan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekanan tentang pentingnya bagian kepegawaian membantu pegawai dalam menentukan hal-hal yang diinginkannya serta menunjukkan cara-cara yang paling tepat untuk mewujudkan keinginannya itu. Penekanan ini dianggap penting karena pengalaman menunjukkan bahwa para pekerja tidak selalu mengetahui secara pasti apa yang diinginkannya, termasuk cara untuk memperolehnya. Selanjutnya, teori ekuitas atau equity theory. Teori ekuitas yang dicetuskan oleh Stacey Adams, juga dikenal sebagai Adams Equity Theory, dikembangkan pada tahun 1963. John Stacey Adams adalah seorang psikolog perilaku di tempat kerja. Istilah ekuitas mengacu pada kondisi keseimbangan, keadilan, kesetaraan, atau kewajaran antara input yang diberikan oleh pekerja dan juga output yang diberikan oleh pekerja. Kalau pekerja dapat menemukan keseimbangan antara input yang dikeluarkannya dan output yang didapat dari tempat kerjanya, maka keadaan ini akan membuat suasana kerja menjadi kondusif dan pekerja menjadi lebih produktif. Yuk kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan input. Input adalah kerja keras, keterampilan, motivasi, rasa antusias, dan pengetahuan. Sedangkan output berhubungan dengan gaji, bonus, rekognisi, dan reward. Teori ekuitas didasarkan pada gagasan bahwa individu dimotivasi oleh adanya keadilan. Secara sederhana, teori ekuitas menyatakan bahwa setiap individu akan selalu mengidentifikasi tingkat kesetaraan antara dirinya dibandingkan dengan rekan kerjanya. Apabila mereka menjumpai adanya ketidaksetaraan antara dirinya dan rekan kerjanya, mereka akan menyesuaikan pekerjaan yang mereka lakukan untuk membuat situasi adil atau setara dari sudut pandang mereka. Sebagai contoh teori ekuitas, jika seorang karyawan mengetahui bahwa rekan kerja yang melakukan pekerjaan yang sama seperti dirinya mendapatkan lebih banyak uang, maka mereka akan memilih untuk melakukan sedikit pekerjaan. Di mata mereka ini adalah keadilan atau kesetaraan. Mungkin ada yang pernah melihat ada orang yang terlihat sedih pada saat mengetahui temannya lain mendapatkan reward yang lebih baik dari dirinya. Selanjutnya adalah teori motivasi Edwin Locke atau goal setting theory. Teori motivasi ini dirilis Edwin Locke pada tahun 1968. Teori ini merupakan teori yang berupa cetak biru konsep memotivasi pekerja di tempat kerja.
Dalam teori ini disebutkan bahwa untuk meningkatkan motivasi maka dibutuhkan hubungan langsung antara tujuan, produktivitas, dan juga engagement dari para anggota tim. Dalam teori Edwin Locke disebutkan ada 5 prinsip yang bisa digunakan untuk mencapai kesuksesan. 5 prinsip ini antara lain adalah clarity atau kejelasan. Untuk bisa termotivasi, tujuan harus jelas dan terukur. Kalau tujuan jelas dan terukur, maka akan lebih mudah untuk memahami tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuan kurang jelas dan bahkan mungkin tidak ada tujuan, hanya berjalan saja apa adanya, akan sulit untuk mengetahui apakah target yang diinginkan sudah tercapai. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tujuan yang jelas dengan menggunakan metode SMART. Prinsip yang kedua, challenge atau tantangan. Tujuan yang ditetapkan haruslah menantang, namun jangan terlalu tinggi. Suatu tujuan yang terlalu mudah tidak akan meningkatkan motivasi, yang berarti juga tidak akan meningkatkan kinerja. Sebaliknya, tujuan yang tidak mungkin dicapai atau terlalu tinggi juga tidak akan memotivasi, bahkan akan mendemotivasi. Tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan. Pastikan tujuan tersebut relevan dan cukup menantang. Untuk itu perlu dipertimbangkan posisi atau keadaan saat ini dalam menetapkan tujuan. Prinsip ketiga adalah komitmen. Teori ini menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen dengan tujuan yang tinggi akan memengaruhi kinerjanya. Pastikan tujuan yang ditentukan dipahami dan disepakati bersama. Yang keempat adalah feedback atau umpan balik. Pastikan ada metode pengukuran keberhasilan dan umpan balik terhadap usaha untuk meraih tujuan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah task complexity atau kompleksitas pekerjaan. Buatlah tujuan yang sedikit kompleks tanpa membuatnya menjadi membingungkan. Artinya, berikanlah seseorang waktu yang cukup untuk mencapai tujuannya atau mempelajari hal-hal yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuannya. Teori Locke ini menyatakan bahwa penjelasan yang paling sederhana mengapa orang berkinerja lebih baik daripada yang lain karena mereka memiliki tujuan yang berbeda. Penetapan tujuan atau target dapat membantu men-trigger perilaku produktif, juga dapat mengarahkan untuk fokus pada pencapaian tujuan. Pada akhirnya kita tidak dapat mengukur ketercapaian tujuan kalau kita tidak tahu apa yang ingin kita capai. Jadi penetapan tujuan itu sangat penting. Selanjutnya adalah teori motivasi Tony Robbins. Teori motivasi baru muncul di abad 21. Dalam teori ini, Tony Robbins menyebutkan bahwa ada 6 kebutuhan yang harus dipenuhi agar anggota tim termotivasi. 6 kebutuhan tersebut adalah yang pertama, certainty atau kejelasan. Dalam hal ini diterjemahkan sebagai rasa aman. Setiap orang pasti membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, rasa aman menjadi salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan motivasi.
Kebutuhan yang kedua, nah ini sebetulnya agak unik karena ternyata manusia juga membutuhkan uncertainty. Uncertainty di sini maksudnya adalah tantangan. Kita tahu bahwa semua orang membutuhkan tantangan dan kemungkinan-kemungkinan dalam hidup yang akan membuat kita penasaran dan ingin selalu mencoba. Hidup tanpa tantangan akan membosankan. Kebutuhan yang ketiga selanjutnya adalah significance. Setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini diwujudkan dengan rasa ingin menjadi orang yang penting dan dibutuhkan. Kebutuhan keempat adalah connection atau love. Manusia membutuhkan rasa dicintai dan dihargai. Kebutuhan ini apabila bisa dipenuhi maka dapat meningkatkan motivasi. Kebutuhan kelima adalah growth. Semua orang harus bertumbuh dan lebih baik setiap harinya. Untuk itu beri peluang untuk bertumbuh, maka hal ini dalam teori ini dianggap dapat meningkatkan motivasi. Kebutuhan terakhir atau yang keenam adalah contribution. Setiap orang memiliki keinginan untuk dapat berkontribusi pada lingkungannya. Tony beranggapan jika 6 kebutuhan yang sudah saya sebutkan di atas dapat dipenuhi, maka seseorang dapat lebih termotivasi untuk dapat mengejar tujuannya secara penuh semangat. Selanjutnya adalah teori efek Hawthorne oleh Elton Mayo. Mengapa dinamakan teori efek Hawthorne? Karena penelitian ini oleh Elton Mayo dilakukan di perusahaan General Electric di Hawthorne, Chicago. Dalam teori motivasi ini, salah satunya disimpulkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja lebih keras hanya kalau mereka diawasi. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Perubahan perilaku seseorang karena kesadaran bahwa dirinya sedang diamati, inilah yang dikenal sebagai efek Hawthorne. Uji coba dilaksanakan dengan membagi karyawan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen dikenai berbagai macam intensitas penerangan, sementara kelompok kontrol bekerja di bawah intensitas penerangan yang tetap. Para peneliti mengharapkan adanya perbedaan jika intensitas cahaya diubah. Namun mereka mendapatkan hasil yang mengejutkan. Baik tingkat cahaya itu dinaikkan maupun diturunkan, output pekerja meningkat daripada biasanya. Para peneliti tidak dapat menjelaskan apa yang mereka temukan. Mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa intensitas penerangan tidak berhubungan langsung dengan produktivitas. Pada tahun 1927, Profesor Elton Mayo dari Harvard beserta rekan-rekannya diundang untuk bergabung dalam kajian ini. Mereka kemudian melanjutkan penelitian tentang produktivitas kerja dengan cara-cara yang lain. Misalnya dengan mendesain ulang jabatan, mengubah lamanya jam kerja dan hari kerja dalam seminggu, memperkenalkan periode istirahat, dan menyusun rancangan upah individu dan rancangan upah kelompok. Ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif-insentif yang diberikan hanya sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok
penerimaan kelompok, serta rasa aman yang menyertainya. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Hasil kajian Hawthorne Effect menunjukkan bahwa perilaku individu akan berubah disebabkan oleh kesadaran mereka bahwa mereka sedang diawasi. Kajian ini menyarankan agar pekerja yang cenderung mengubah perilakunya karena diawasi harus mendapat perhatian lebih dengan menggunakan humanistic approach sebagai alat untuk meningkatkan kepuasan pekerja. Elton Mayo percaya bahwa manajemen yang baik bukan hanya masalah menyelesaikan permasalahan dengan cara efisiensi, tetapi pemimpin juga harus memiliki kemampuan human relation yang baik. Seorang pemimpin sebaiknya memiliki apa yang kita kenal dengan emotional intelligence dan soft skill seperti counseling, motivating, juga communicating. Apakah Anda sudah memiliki kemampuan dimaksud? Salam pintar!